Dewan Guru serta karyawan SDN Jawa 5 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan juga tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih ulun sampaikan yang sebesar-besarnya atas ketersediaan Bapak Ibu sekalian memenuhi undangan kami yang hari ini kegiatannya adalah pendampingan individu 2, saya sebagai calon guru penggerak, yang itu kegiatan hari ini akan berdiskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Insya Allah kegiatan kita akan berjalan kurang lebih selama 110 menit ya Bapak Ibu. Terus kita mulai saja kegiatan kita hari ini, dan untuk membukanya marilah bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan sambutan. Yang pertama sambutan dari perwakilan BGP Provinsi Kalimantan Selatan kepada Ibu Nunung ya, kepada Ibu Nunung, waktu dan tempat kami diserahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Kepala Sekolah Raihana Mati, yang saya hormati Bu Pengajar Praktik Pemerintah Akiyanti, juga yang saya hormati Ibu Dewi Sakina yang adalah Kasubag BPKB, kemudian yang saya hormati calon guru penggerak yang saat ini sedang dibantu oleh Bu Rita selaku pengajar praktik untuk dilaksanakan pendampingan penggerak. Juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Jawa 5 yang hari ini ikut kita diskusi untuk membahas tentang visi dan prakarsa perubahan di kegiatan PIDA ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dari pagi tadi kita sudah melaksanakan pendampingan ya dengan Bu Siti Raida tentang apa yang sudah diimplementasikan dari modul yang dipelajari oleh Bu Siti Raida, yaitu modul 1.1 itu tentang KHD, modul 1.2 itu tentang tentang nilai dari guru penggerak. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran. Kemudian modul 1.3 tentang visi dan prakarsa perubahan yang sekarang ini nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Bapak Ibu, guru penggerak ini adalah calon TGP ini adalah nanti diharapkan setelah menjadi guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran ini baik untuk bagaimana pembelajaran yang berpihak pada anak, atau selama ini Bapak Ibu kalau mendengar adalah pembelajaran berdiferensiasi, itu nanti akan diterapkan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada anak. Juga sebagai pemimpin dalam komunitas di satuan pendidikan masing-masing. Jadi dia harapkan nanti sebagai guru penggerak ini bisa menggerakkan teman-teman sejabatnya untuk menerapkan pembelajaran yang berpihak pada anak.
Untuk PI 2 pendampingan individu kedua ini di modul 1.1, di modul 1.2, juga di modul 1.3 diharapkan nanti bisa juga Bapak Ibu ikut mengimplementasikannya di kelas masing-masing. Bapak Ibu sebagai guru gerak ini mempelajari tentang mendapatkan modul Bapak Ibu, informasi saja. Jadi nanti di sini yang masih muda-muda ini ada pendaftaran untuk angkatan 11 bisa daftar ya, yang masih muda-muda dengan usia di bawah 50 tahun. Sekarang ini lagi proses pendaftaran sekolahnya yang nanti ditutup tahun 2027 untuk bisa daftar. Jadi ada 10 modul yang dipelajari oleh CGP. Jadi diharapkan ada modul 1.1 intinya tentang pembelajaran yang berbasis pada muka bagi anak-anak, yaitu pembelajaran dengan filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara. Yang kedua itu modul pembelajaran modul 2 membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang modul 3 paket 3 itu membicarakan tentang pemimpin pengembangan sekolah. Jadi bagaimana melaksanakan coaching, mentoring gitu ya, seperti sekelas dan sebagainya. Jadi itu yang nanti akan dipelajari oleh Bu Siti Raida ini. Sekarang fokus kita di PI 2 masih bahas tentang modul 1.3, visi dan kerangka kesatuan dan komunitas belajar. Komunitas belajar di sini sebagai piloting ya, komunitas belajar ya Bapak Ibu ya. Yang dari informasinya sudah berjalan lancar, sudah melaksanakan proses inquiry yang mulai refleksi, kemudian merencanakan, kemudian menentukan program, diimplementasikan, kemudian dievaluasi lagi, muter lagi, balik lagi. Tadi hasil wawancara dengan Bu Siti Raida itu tadi, sekarang kita di putaran yang kedua ya, siklus inquiry itu ya. Sudah sekali putaran, balik lagi mulai ke refleksi yang kedua. Mudah seperti itu ya. Aktif aja Pak, ya di kabel aktif aja. Jadi kalau kabel di sini berdasarkan fase. Yang benar yang disampaikan Bu Siti tadi berdasarkan fase. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu. Silakan dilanjutkan. Mungkin paparan ya, jadi akan dapat masukan dari Ibu Bapak sekalian. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nunu atas sambutan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu pengajar praktik kepada Ibu Rifah Nadiati. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurul Azizah, kemudian Ibu Dewi Syamina, selaku hari ini perwakilan dari Balai Guru Penggerak Anak Sekolah. Bukan bonek ya, kegiatan PI DSP. Kemudian yang terhormat Ibu Kepala SDM Jawa 5 yang telah diwakili oleh Ibu. Mohon izin kami di sini meminta waktu Bapak dan Ibu semuanya untuk berdiskusi terkait prakarsa PI sekolah dan prakarsa kuliah. Mungkin awalan kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat taufik dan juga hidayahnya belum bisa berjumpa ya dengan Bapak Ibu semuanya, guru-guru hebat dari SDM Jawa 5. Kemudian lupa sholat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ibu. Nah, mungkin tepatnya di sini tidak memberi sambutan tapi pengantar diskusi ya, pengantar diskusi kita pada hari ini. Jadi
memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semuanya bahwasanya hari ini Ibu Raida itu diminta untuk membuat sebuah forum. Forumnya itu namanya adalah diskusi dan juga prakarsa perubahan. Nah, di mana nanti Bapak dan Ibu semuanya akan melakukan berbagai diskusi, membahas dan menganalisis terkait visi sekolah yang sudah ada saat ini. Artinya di mana nanti Bapak dan Ibu semuanya itu akan mencoba melihat dengan jelas apakah visi yang ada di sekolah ini itu sudah menggambarkan cita-cita dan impian yang ingin Bapak Ibu capai sebagai seorang guru kepada murid-muridnya. Apakah visi tersebut itu menunjukkan apa yang diharapkan atau kemudian apa yang Bapak Ibu sangat inginkan ya, yang kemudian harapannya nanti cita-cita itu tentu saja berbeda sesuai dengan karakteristik murid dan juga lingkungan di sekolah ini. Nah, jadi nanti sedikit gambaran ya, setelah nanti ada forum diskusi ini, Bapak dan Ibu semuanya itu akan merumuskan kalimat tumpang. Kalimat tumpang itu artinya kalimat yang tidak lengkap ya, belum lengkap, silakan Bapak Ibu nanti mengisinya. Dan setelah kalimat tumpangnya lengkap, Bapak dan Ibu nanti akan mencoba melihat apakah itu sudah berkesesuaian ya, apa yang Bapak Ibu cita-citakan, apa yang Bapak Ibu impikan, apa yang Bapak Ibu harapkan dari sekolah ini itu sudah sesuai dengan visi sekolah yang sudah ada. Dan nanti harapannya setelah melihat itu, oh ternyata nih misal ya, oh visinya ini sudah sesuai, sudah menggambarkan apa yang menjadi cita-cita kami bersama. Nah, harapannya nanti di forum selanjutnya Bapak dan Ibu itu akan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan oleh sekolah berdasarkan visi tadi. Jadi ada satu program inovasi lah tepatnya ya. Nah, yang karena memang saat ini Ibu Raida sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 9 ini sudah menjalani proses pendidikan selama kurang lebih 2 bulan dan nanti akan berakhir di bulan April 2024 ya, yang nanti diakhiri dengan lomba karya 7 yaitu lomba karya panen hasil. Nah, lomba karya panen hasil itu nanti yang akan beliau pamerkan itu adalah apa yang Bapak Ibu bicarakan hari ini, program atau inisiatif perubahan yang ingin dilakukan oleh sekolah. Karena nanti harapannya program tersebut itu tidak hanya menjadi milik CGP sendiri, tapi sebenarnya menjadi milik sekolah, sehingga diharapkan kolaborasi dan juga dukungan dari seluruh pihak ya, baik dari Bapak Ibu kepala sekolah ya, Ibu kepala sekolah yang di sini, dan tentu saja Bapak dan Ibu selaku guru yang ada di SDN Jawa 5 ini. Nah, seperti itu. Kemudian harapan dulu juga nanti Bapak dan Ibu semuanya berperan aktif ya untuk melakukan diskusi bersama untuk melengkapi kalimat tumpang tadi, sehingga memang benar-benar nanti tergambar, oh cita-cita saya sebagai seorang guru seperti ini, atau misalnya harapan saya terhadap sekolah ini adalah seperti ini gambarannya, tergambar sudah di visi, lahirlah yang namanya program. Nah, nanti insya Allah semua diskusi tadi itu akan dipimpin langsung oleh Ibu Raida. Nah, jadi anggaplah ini jadi apa ya kalau menyebutnya. Nah, mungkin saat ini ya posisinya itu karena Ibu Raida adalah seorang calon guru penggerak yang diproyeksikan itu bisa menjadi pemimpin perubahan sekolah, menjadi pemimpin manajemen sekolah, maka anggaplah ini menjadi salah satu tryout-nya sebagai salah satu latihan memimpin sebuah forum. Karena ini sebenarnya menjadi gambaran apa Bapak Ibu, gambaran kedepannya bahwasanya ketika kita ingin membuat sebuah visi misi sekolah, harusnya memang tidak berdasarkan samakan aja gitu ya tahun lalu visinya. Misalnya visinya tuh ya sudah ada itu sudah bagus, sudah kayak itu aja, sudah tidak seperti itu, tapi harusnya memang ada rapatnya, ada forumnya ya yang menghimpun seluruh pendapat, seluruh masukan, seluruh saran dari Dewan Guru terkait visi misinya juga sebagai seorang guru dan harapannya terhadap sekolah ini, sehingga harapannya visi itu bukan hanya sekedar jargon atau slogan yang tertempel di dinding yang kita pun kalau ditanya apa visi sekolah biar kita ada hafal, kada tahu maknanya apa. Nah, jadi dengan kemudian adanya forum ini diharapkan kita memahami oh visi sekolah saya ini, sehingga dengan kemudian adanya visi ini
harusnya program yang lahir dari visi ini adalah apa yang memang harapannya berdampak kepada murid. Nah, mungkin itu saja pengantar diskusi dari Ulun ya. Semoga nanti berjalan lancar diskusinya, semuanya berperan aktif dan turut berkontribusi untuk tentu saja kebaikan daripada SDN Jawa ini. Itu saja. Salah hilaf mohon maaf. Ulun akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rifah pengantarnya ya, sebelum kita memulai diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, ulun berdiri di sini Bapak Ibu untuk memandu jalannya diskusi kita, yaitu tadi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah, yang mana ini juga merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak. Semoga kegiatan ini nanti akan bermanfaat bagi sekolah kita, kemudian juga bagi kita sendiri sebagai seorang guru bisa memberikan dampak yang positif buat anak-anak kita. Oke, semangat ya Bapak Ibu ya. Ya, oke, supaya kita lebih santai tapi serius, kita ice breaking dulu. Setuju nggak? Setuju ya? Nah, biar lebih santai tapi tetap serius nih. Oke, permainannya. Nah, permainannya nih ulun mau mengajak ibu-ibu, bapak-bapak sekalian nih berpikir terbalik. Mudah aja Bapak Ibu. Berpikir terbalik. Nanti saat saya menyebutkan kata gajah, nah Bapak Ibu mengucapkan kata kecil tapi melakukan gerakan besar. Gitu ya. Saya gajah kecil. Kita menyebut kata kecil tapi gerakan kita besar. Oke. Kemudian kalau saya bilang semut, Bapak Ibu menyebutkan besar tapi gerakannya kecil. Ya? Bisa mengerti? Ulun ulangi, kita contohkan. Jadi saat ulun sebut gajah, berarti seperti apa gerakannya? Kecil. Ya, menyebut kecil tapi gerakannya besar. Gajah kecil. Semut besar. Oke, gajah kecil. Gajah kecil. Oke, nah jadi karena untuk melatih konsentrasi ini juga bisa kita terapkan di kelas ya. Nah, dan nanti kejujuran juga. Nah, jadi kalau ada yang salah, stop ikut permainan ini dan seperti itu ya. Nah, jadi kalau salah, stop aja ikut permainan tapi berpose. Jadi melatih kejujuran juga nih. Oke, kita mulai ya, Bapak Ibu ya. Siap konsentrasi. Gajah kecil. Kalau nggak salah, sadar sendiri ya. Oh, nggak salah nih. Oh, berarti berpose. Belum paham ya Ibu. Oke, ulun jelaskan sekali lagi. Kalau ulun sebut gajah, ibu-ibu ucap kata kecil tapi gerakan besar. Kalau ulun bilang semut, Bapak Ibu bilang besar tapi kecil. Seperti ini tangannya, tapi mulutnya mengucap besar. Ya, ini mengajak kita berpikir terbalik. Oke, kita mulai ya. Gajah kecil. Oke. Semut besar. Mantap. Semut besar. Gajah kecil. Ini hebat. Mantap. Oke. Mau itu kan tadi satu ya, sekarang dua ya. Gajah-gajah kecil tapi gerakannya besar. Ya, ulang. Gajah-gajah gajah semut kecil besar. Mantap. Tepuk tangan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, itu ya tadi aspirasinya mantap. Biar kita lebih santai tapi tetap serius ya kita. Oke Bapak Ibu, kita mulai aja ya diskusi kita hari ini, yaitu diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ini ulun kenalkan dulu.
Di sini ada Ibu Sri Rahayu MPD, beliau adalah fasilitator. Kemudian ada Ibu Rikah Radiati, beliau adalah pengajar praktek. Ibu Rikah Radiati MPD, beliau adalah pengajar praktek yang sekarang ada di depan. Dan kedua ibu itu Ibu Nunung sama Ibu Dewi. Nah, beliau dari BGP Provinsi Kalimantan Selatan yang hari ini monet untuk calon guru penggerak. Di mana guru penggeraknya itu saya sendiri, Siti Raida SPD. Oke Bapak Ibu, kita tampilkan slide selanjutnya. Di mana tujuan kegiatan? Nah, jadi tujuan kegiatan kita hari ini itu nanti ada mengisi kalimat terumpang. Kalimat terumpang mengenai cita-cita untuk murid. Nah, kemudian dari mengisi kalimat terumpang itu kita bisa menganalisis visi sekolah. Kemudian kita dapat menyusun visi sekolah. Kemudian dapat mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Dan kemudian kita dapat membuat prakarsa perubahan. Diharapkan kegiatan ini tujuannya seperti ini ya Bapak Ibu. Lanjut Bu, slide selanjutnya. Nah, kita tentu sering mendengar kata visi. Ya Bapak Ibu ya, ini pengantar sedikit saja dari saya. Visi adalah gambaran ideal tentang tujuan utama atau arah yang ingin dicapai. Dan ini sering digunakan sebagai panduan untuk titik fokus untuk mengambil keputusan dan perencanaan strategi. Masih ingat Bapak Ibu waktu kita kecil kita sering ditanya apa cita-citanya? Ya, yes. Apa cita-citanya kalau sudah besar? Nah, tentu kita dengan semangat, dengan antusias kita akan menjawab salah satu profesi yang kita inginkan. Ya, walaupun kita sendiri tidak tahu apakah kita akan mencapai cita-cita kita itu. Nah, seperti itulah gambaran visi Bapak Ibu. Jadi visi itu fokus kita, tujuan utama kita mau kemana, membawa anak-anak kita mau ke arah mana. Nah, jadi dengan tujuan ini kita tahu nih keputusan apa yang mau kita ambil, program apa yang akan kita jalankan, strategi dan perencanaan apa yang akan kita lakukan. Nah, dengan visi itu kita dapat mencapai tujuan terhadap sekolah dan anak-anak murid kita di sekolah. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu gambaran visi. Selanjutnya, nah ini adalah kalimat terumpang yang tadi Ulun sebutkan dan sebelumnya sudah di-share ya Bapak Ibu di grup ya. Nah, ini adalah kalimat terumpang yang akan kita isi bersama. Ini merupakan cita-cita untuk murid atau kita ini menginginkan anak murid kita itu seperti apa. Jadi dalam mengisi kalimat terumpang ini Bapak Ibu, kita harus berpanduan pada Merdeka Mengajar dan profil pelajar Pancasila. Yang mana kita sudah tahu semua ya, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Masih ingat Bapak Ibu? Tentu ingat ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, apa Bapak Ibu? Belajar Pancasila, harusnya nih ya. bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, terima kasih. Jadi yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada kebinekaan global, ada lagi bergotong royong, ada lagi bernalar kritis, mandiri dan kreatif. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus berpanduan pada Merdeka Mengajar dan profil Pancasila, serta juga harus melihat kondisi atau lingkungan nyata yang ada di sekolah kita. Ya seperti itu. Kita mulai ya Bapak Ibu ya diskusinya ya untuk menentukan cita-cita murid kita. Oke, kita mulai pertama ini nanti diharapkan Bapak Ibu untuk berperan aktif mengungkapkan
Untuk mengisi kalimat tumpang ini nanti Ibu Nanda sambil menulis ya Bu ya. Sambil mengetik langsung aja, langsung diketik aja di PowerPoint-nya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang apa Bu? Mandiri. Oke, tulis dulu mandiri. Kemudian apa lagi Bu? Cerdas berkarakter. Oke, ada lagi kreatif. Apa lagi Bapak Ibu? Berakhlak mulia. Oke, operator. Sip. Oke. Ada lagi? Kita memimpikan murid-murid yang mandiri, cerdas berkarakter, kreatif, berakhlak mulia. Ada lagi yang belum ditulis? Nah, soleh dan soleha. Apa lagi Bu? Berbudi pekerti, berakhlak mulia masuk situ gak ya? Ya masuk ya, sudah ya. Berbudi pekerti masuk di berakhlak mulia. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Senang dengan tatanan perubahan. Cerdas dalam akademik. Cerdas dalam akademik. Bapak Ibu, ini angan-angan kita, cita-cita kita ya Bapak Ibu ya, mau anak murid kita nanti kedepannya seperti apa lagi Bu? Ada lagi? Apa Bu? Terampil. Kreatif, masuk kreatif mungkin ya Bu ya? Ya, sudah masuk Bu di kreatif. Berinovasi. Ada lagi? Cukup? Atau mau disiplin? Belum ada ya? Nah ya, tambah dari dulu. Disiplin. Nah, cukup Bapak Ibu ini? Santun, berakhlak mulia atau soleh soleha? Berakhlak mulia ya Bu ya? Sudah masuk ya? Iya. Oke. Sudah ya untuk yang pertama. Ini sekarang kalimat tumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah apa nih? Kita isi masa depan bangsa. Oke. Generasi penerus. Ya. Masa depan bangsa. Generasi penerus. Apa lagi Bu? Apa lagi Pak? Kita percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa, generasi penerus. Ada lagi? Ya, berkarakter, ya, berkarakter. Ada lagi? Kita percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa, generasi penerus, berkarakter. Apalagi nih, kita percaya bahwa murid kita itu memiliki keunikannya masing-masing. Ya, apalagi keunikannya masing-masing. Ada lagi Bapak Ibu? Memiliki potensi. Nah, ya betul sekali, memiliki potensi. Ada lagi? Cukup? Ada lagi? Ya, cukup ya. Sekarang kita masuk ke kalimat tumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan. Nah, di sekolah kita ini mengutamakan apa? Disiplin. Oke. Apa Bu? Pendidikan berkarakter. Oke. Terus apa lagi? Kejujuran kan tadi lo dengar? Kejujuran. Ada lagi Bapak Ibu? Di sekolah kita mengutamakan. Nah, di sekolah kita nih sebagai guru kita mengutamakan apa terhadap anak-anak kita? Akhlak. Nah, berakhlak. Ada lagi? Apa
Apalagi nih yang kita utamakan di sekolah kita terhadap anak-anak kita? Berakhlak mungkin sudah masuk sopan santun ya. Di sekolah kita mengutamakan disiplin, pendidikan berkarakter, kejujuran, akhlak mulia. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup kan? Iya, oke, kita lanjut ya lagi ke kalimat terumpam yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid kita di sekolah nih sadar betul bahwa apa? Misalnya mereka mereka berhak mendapatkan pendidikan. Nah, berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Apalagi? Mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Apalagi Bapak Ibu? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Apalagi? Apa Bu? Ada lagi Bapak Ibu? Mendapatkan perhatian, tambahi kasih sayang. Nah, mendapatkan perhatian dan kasih sayang tentunya dari gurunya ya. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Oke, ulangi nih. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti, mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari seluruh dewan gurunya. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk. Nah, kita nih sebagai warga sekolah tuh terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua. Nah, jadi kita warga sekolah ini yakin untuk apa nih kita? Untuk berkolaborasi, apa tadi Bu? Mendidik anak-anak. Dan untuk mendidik anak-anak. Berkolaborasi untuk mendidik anak-anak. Ada lagi Bapak Ibu? Kita warga sekolah ini yakin untuk berkolaborasi mendidik anak-anak. Nah, dapat membimbing murid. Dapat menuntun dan membimbing murid untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Ya, sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Ada lagi Bapak Ibu? Kita warga sekolah ini yakin untuk berkolaborasi dalam mendidik anak-anak, dapat menuntun dan membimbing murid untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Oke, ada lagi tambahan? Cukup ya? Oke, cukup dulu. Selanjutnya yang keenam. Nih, kita dan warga sekolah ini paham bahwa ya, oke. Kita paham bahwa anak-anak kita itu memiliki potensi dan bakatnya masing-masing. Ada lagi, kita paham bahwa anak-anak, apalagi Bu, Bapak, kita nih sebagai seorang pendidik, kita paham bahwa yang pertama, anak-anak itu memiliki potensi dan bakatnya masing-masing. Latar belakangnya berbeda. Nah, kita dan warga sekolah ini paham bahwa anak-anak itu memiliki latar belakang yang berbeda. Itu tadi ya? Ada lagi Bapak Ibu?
kita dan warga sekolah ini paham bahwa anak-anak memiliki potensi dan bakatnya masing-masing, memiliki latar belakang yang berbeda-beda, sehingga apa ya, mungkin bisa dilanjutkan nih kalimatnya. Sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang. Nah, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang. Nah, lebih maksimal, Bu. Nah, oke, Bu. Ada lagi, Bu? Oke, cukupkah? Oke, kita ulang dari yang pertama ya, Bu ya. Bu Nanda, kita ke slide yang tadi ya. Kita ulangi nih, cita-cita kita untuk murid apa aja. Tadi yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang mandiri, cerdas berkarakter, kreatif, berakhlak mulia, soleh-soleha, senang dengan tantangan dan perubahan serta disiplin. Oke, sepakat ini Bapak Ibu? Ya. Oke, selanjutnya yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa, generasi penerus, berkarakter, memiliki keunikan masing-masing dan memiliki potensi. Kalimat penumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan disiplin, pendidikan berkarakter, kejujuran, dan akhlak mulia. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti, mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari gurunya. Oke, selanjutnya Bu Nanda. Kemudian nih yang kalimat penumpang yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk berkolaborasi dalam mendidik anak-anak, dalam menuntun dan membimbing untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa anak-anak memiliki potensi dan bakatnya masing-masing, memiliki latar belakang yang berbeda sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih maksimal. Oke, ini Bapak Ibu yang kita impikan terhadap anak-anak murid kita. Ada yang mau ditambahkan? Atau cukup ini? Oke, kalau cukup ini kita ke slide selanjutnya, Bu. Nah, di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini adalah kalimat, membuat satu kalimat yang menggambarkan visi dari cita-cita kita terhadap murid yang tadi kita rumuskan. Nah, sekarang kita buat nih satu kalimat yang mana kalimat, jika orang membaca kalimat itu akan termotivasi, akan tersemangati, akan tergerak untuk melakukan visi tersebut. Ya, jadi kalau kita membacanya, oh kita jadi semangat nih, kita jadi termotivasi, kita jadi tergerak untuk melakukan visi tersebut sehingga bisa tercapai tujuannya. Oke, coba nih kita buat satu kalimat yang bermakna. Apa ya, Bu? Dari kalimat terumpang yang tadi kita isi. Coba Bu Nanda, ya. Nah, kira-kira apa nih visi yang akan kita tulis dari cita-cita kita untuk murid tadi yang sudah kita susun? Biasanya kan kalau kalimat visi itu diawali dengan misalnya meningkatkan, mewujudkan. Nah, ini apa ya Bapak Ibu yuk? Kita nih. Kalau di kelas juga ya, kita sebagai seorang pendidik tentunya memiliki visi dalam pembelajaran. Misalnya kita di kelas visinya apa gitu. Nah, gitu juga nih untuk sekolah. Jadi kita memiliki visi. Apa nih kalimatnya yang kita buat ya? Mewujudkan atau menciptakan? Kalimat pertamanya? Mewujudkan. Kayak Bu Nanda, ayo Bu Nanda kita coba bikin ya Bapak Ibu ya. Kita berdiskusi, kita coba bikin aja. Mewujudkan dari yang tadi kita rumuskan ya, kita mau anaknya apa tadi Bu Nanda? Siswa yang apa tadi di depan itu tadi? Bosan kembali ke slide yang tadi Bu Nanda. Nah, kita memimpikan murid yang mandiri, cerdas, berkarakter, kreatif, berakhlak mulia, soleh-soleha, senang dengan tantangan dan perubahan disiplin. Nah, jadi ini kalimat visinya apa? Mewujudkan
siswa mewujudkan siswa apa kira-kira Bapak Ibu? Kita coba aja bikin kalimatnya. Kalau kita siswa yang mandiri atau mau seperti itu? Kayaknya yang diutamakan berakhlak dulu, yang mandiri. Oh, berakhlak. Oke. Mewujudkan. Bagus Bu. Ini kita berdiskusi aja. Kita ceritanya sedang membuat visi sekolah nih. Visi sekolah. Mewujudkan siswa yang berakhlak mulia. Apalagi ini? Mandiri. Nah, ada mandiri. Mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, mandiri. Apa Bu? Nah, kreatif. Ada saran. Ada lagi? Kalau yang profil pelajar Pancasilanya? Ada yang kreatif tadi, mandiri, berakhlak mulia, masuk tuh. Ada Bapak Ibu? Atau kalau kita lihat dulu slide 7 itu Bu Nanda. Nah, itu visi kita ya ke slide 7. Ya, di sini Ulu tadi sudah mengetikkan visi sekolah SDN Jawa 5. Nah, ini visi sekolah kita saat ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini visinya adalah terwujudnya siswa berprestasi sesuai profil pelajar Pancasila yang memahami iptek serta peduli lingkungan. Nah, dari visi sekolah kita yang sudah ada ini, apakah sudah menggambarkan cita-cita kita terhadap murid yang tadi sudah kita susun? Sudah? Sebagai langsung pada profil pelajar Pancasila. Nah, sudah. Sudah ya Bapak Ibu ya? Sudah menggambarkan ya. Slide 8 Bu Nanda. Nah, itu tadi pertanyaannya. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Tadi sudah dijawab sudah ya Bapak Ibu ya. Kita tadi sudah menyampaikan cita-cita kita untuk murid itu seperti apa. Nah, jadi dari visi sekolah kita yang sudah ada tadi sudah selaras seperti itu. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Nah, adakah dari kalimat rumpang yang tadi kita sudah susun, adakah lagi kira-kira yang mau kita tambahkan atau mau kita sesuaikan? Kembali lagi Bu Nanda ke slide 7. Atau sudah sesuai saja. Terwujudnya siswa berprestasi sesuai profil pelajar Pancasila yang memahami iptek serta peduli lingkungan. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah sesuai? Adakah yang mau ditambahkan? Atau mau diselaraskan? Kita membuat visi ini bukan untuk merubah visi yang sekarang ya begitu ya Bu. Apa begitu? Ya bukan ya Bu ya. Kita mencoba belajar. Ya kita mencoba belajar bagaimana cara membuat visi, bagaimana cara menyusun visi. Jadi kita paham karena kan selama ini kita tahu sudah ada aja visi. Ya, tanpa ikut dilibatkan, mungkin ada dilibatkan, mungkin tidak semua guru. Nah, jadi di forum ini kita belajar sama-sama semua. Jadi tahu bagaimana merumuskan visi, membuat visi untuk sekolah. Jadi seperti itu. Jadi kita belajar aja sama-sama, bukan untuk merubah visi yang ada di sekolah sekarang ini. Tapi kalaupun setelah kita belajar di sini, terus kita menemukan hal yang positif,
tidak masalah ya Ibu ya kalau kita ingin memperbaiki visi kita mungkin di tahun ajaran yang akan datang seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini kita belajar bersama-sama seperti itu cara merumuskan satu visi sekolah. Oke, sudah ya Bapak Ibu atau ini sudah kita yakini? Sekarang kita kembali dulu ke slide yang tadi kesimpul. Ya, nah nih. Nah, atau kita mau selesaikan dulu ini. Nah, kita dapat merumuskan satu visi ini dengan kalimat yang utuh. Selesai seperti itu. Ayo kita berkolaborasi menyelesaikan satu kalimat visi ini. Ayo Bapak Ibu, mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, atau mau dirubah, atau mau dihapus dulu, diulangi lagi, terserah saja. Bagaimana Bapak Ibu? Mewujudkan siswa, selesaikan ini dulu sampai dapat kalimat isinya. Mungkin tadi yang berakhlak mulia bisa tetap dimasukkan nada. Yang berakhlak mulia tadi tetap dimasukkan. Berakhlak mulia, wujudkan siswa yang berakhlak mulia. Ada lagi? Ayo, apa nih kalimat visi yang mau kita selesaikan di sini? Wujudkan siswa yang berakhlak mulia. Tadi apa tadi yang sudah diketik? Kreatif kan? Mandiri, kreatif. Boleh ditambah Nalar kritis. bernalar kritis. Apa Bu? Oh, dan berani berkompetisi. Kompetisi. Oh, kompetisi dan berani berkompetisi. Berkompetisi. Betul ya? Dan mungkin dannya ada lagi? Kompetisi. Lagi Bapak Ibu. Jadi ini mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan berani berkompetisi. Seperti itu. Sudah ada yang mau ditambahkan lagi atau sudah sepakat? Ada lagi Bu? Sudah? Bu Yanti sudah? Mungkin katanya dari berani berkompetensi itu kayak ada bahasa apa Kang? Apa Bu? Mungkin bahasanya lebih dianukan dari berpres. Apa Bu? Lebih dilembutkan kan bahasanya dari berkompetisi itu kayaknya bertarung kah atau bahasa lebih kayak adu. Maksudnya dihaluskan lagi. Nah, berdaya saing biar Bu Rita. Kata-katanya tuh dihaluskan lagi. Berdaya saing apa? Tinggi? Oh, berdaya saing global. Oke, seperti itu? Ya, sepakat? Nggak
Ya, sepakat. Oke, dan berdaya saing global. Oke deh. Sepakat ya ini ya. Nah, jadi kesimpulannya visi ini tadi gambaran kalau kita membuat visi yaitu mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis dan berdaya saing global. Oke, terima kasih. Jadi sudah sepakat ya, yakin sudah dengan di sini. Oke, kembali lagi ke slide 7. Nah, ini tadi visi sekolah kita ya Bapak Ibu sekarang yaitu terwujudnya siswa berprestasi sesuai profil pelajar Pancasila yang memahami iptek serta peduli lingkungan. Nah, jadi ini dari visi sekolah kita. Ini Ibu, kita selanjutnya ke slide 8. Tadi sudah kita tanya sama-sama, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Adakah yang ingin kita sesuaikan atau tambahkan dari visi sekolah kita? Perlu ditanyakan sekali lagi, adakah yang ingin disesuaikan, yang ingin ditambahkan dari visi sekolah yang sudah ada tadi? Ya Bu ya, dari visi sekolah kita sekarang. Adakah? Terwujudnya siswa yang berprestasi itu kan dari kata berani berkompetisi tadi itu kan hasilnya Berdaya saing global tadi ya Bu ya. jadi berprestasi. Iya, di proyek pelajar Pancasila tadi yang kita sebut berakhlak mulia, tinggi, ya. Terus memahami iptek serta peduli lingkungan. Yang memahami iptek itu tadi sesuai dengan bahasanya berdaya saing global. Kan sekarang memang harus canggih anak-anak Iya. teknologi dengan cara memahami iptek. Tinggi. Dan jangan lupa juga itu kan disertakan serta peduli lingkungan. Jadi kita memang harus peka juga terhadap lingkungan. Ya, betul sekali Bu. Nah, jadi kita sesuai dengan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa dalam mendidik kita harus menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, sekarang kan zamannya teknologi sudah maju, sudah canggih, jadi kita ingin punya visi nih. Kita punya visi anak-anak kita memahami iptek serta juga peduli lingkungan. Oke, jadi ini ya Bapak Ibu ya. Ini sudah mencakup dari cita-cita yang tadi kita inginkan untuk murid kita. Jadi visi kita sekarang sudah mencakup itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya slide 9. Nah, sikap dan peduli murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Ini berarti dari visi yang sekolah yang sudah ada aja ya Bu ya. Nah ini dari visi yang ada tadi di sekolah, coba Bu slide 7. Ini. Nah jadi sikap dan perilaku apa nih yang menggambarkan visi kita tadi? Nah nih terwujudnya siswa berprestasi sesuai profil pelajar Pancasila, memahami iptek serta peduli lingkungan. Dari murid dulu, sikap dan perilakunya itu seperti apa yang mencerminkan visi tadi? Misalnya muridnya Bu, prestasi tadi misalnya Dari berprestasi itu iya, dari berprestasi itu mencerminkan perilaku apa yang mencerminkan anak berprestasi? dari murid kan sudah kelihatan setiap ada lomba di luar anak murid kita kan Iya. didikan itu kan dari bimbingan di sekolah dari Iya. bantuan orang tua sehingga bisa menampilkan anak-anak yang berprestasi. Iya, berarti berani berkompetisi ya Bu ya. Nah ya berani. Nah jadi sikap yang sudah mencerminkan visi tadi yang kita ada di sekolah kita itu berani sudah anak-anaknya Bu ya untuk jadi orang yang berprestasi. Oke, berani berkompetisi. Terus kalau dari itu berprestasinya, terus tadi profil pelajar Pancasilanya, apalagi sikap anak atau perilaku anak yang mencerminkan ini. Dari dimensi yang pertama itu kan beriman dan bertakwa, karena diberi pemahaman tentang beriman dan bertakwa kan menjalankan ajaran agama. Dari sekolah kan diajarkan ada sholat berjamaah,
ada pembiasaan-pembiasaan atau karakter Islami. Nah itu kan sudah terlihat anak-anak sudah menjalankan kegiatan itu sehari-hari. Oke, berarti kalimatnya apa nih ya di sini ya? Apa ya, Bu? Kalimatnya yang lebih sederhana supaya kita masukkan ke dalam sini. Apa Bu? Berani berkompetisi tadi, sikap dan menjalankan ajaran agama. nah, oke. Tulis penanda itu sikap dan perilaku yang mencerminkan visi yang tadi yang ada di sekolah kita. Terus ada lagi kalau ipteknya sudah untuk kelas tinggi kan anak sudah bisa menggunakan kelompok nih. nah, boleh ditulis penanda menggunakan apa tadi Bu? Kelompok. Ada lagi? Apa itu papan kuisis menggunakan HP. menggunakan HP Pembelajaran Ya, menggunakan Chromebook. Apalagi tadi? Handphone. handphone untuk Iya. pembelajaran. Seperti kuisis tadi. Ada lagi Bu yang lain kegiatan teknologinya, ipteknya yang mencerminkan visi sekolah kita. Udah itu. Kalau untuk peduli lingkungan, mungkin buang sampah pada tempatnya ya, atau menjaga kebersihan di kelas dan di sekolah ya. Karena di sekolah sudah disediakan tempat untuk anak membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Oke, jadi sikap dan perilaku murid yang mencerminkan visi yang sudah dirumuskan yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan kelasnya. Oke, kalau dari gurunya Bu, nah sikap dan perilaku guru yang mencerminkan visi yang tadi yang sudah ada di sekolah kita atau yang sudah dirumuskan. Bapak Ibu, dari gurunya apa nih sikap kita atau perilaku kita yang sudah mencerminkan visi tadi? Mungkin kalau berprestasi tadi, sikap gurunya apa nih? Perilaku gurunya mencerminkan berprestasi. Atau yang lain apa tadi? Berakhlak apa Bu? Oh, sesuai profil pelajar Pancasila. Terus memahami iptek serta peduli lingkungan. Apa ya Bapak Ibu ya? Ya dengan adanya pembelajaran etika, sikap kita. Apa Bu? Sikap kita apa Bu? Dengan adanya pembelajaran etika dari guru, sikap kita mau dari murid supaya dia bisa. Dengan diadakan mata pelajaran etika. Dengan Pelajaran etika dilajarinya sholat sama guru depan. Itu sikap kita lah, kalau terhadap sikap kita lah. Melajari anak. sikap kita. Sikap kita terhadap anak. Nah, melatih sholat. Nah, apa Bu? Kalimatnya kita tulis di sini apa Bu? Memberi teladan, ya itu kah Bu? Contoh. Iya, yang lebih sederhana itu kah Bu? Memberi teladan ya? Beri contoh. Memberi contoh atau teladan ya. Oke, untuk yang mana Bu? Yang profil pelajar Pancasila yang berakhlak mulia tadi? Atau salat berjamaah pada pembiasaan sholat duha. Ya. Itu masuk lah. Kira-kira. Ini masuk di profil pelajar Pancasila kita sesuai dengan visi tadi ya Bu ya. Oke. Berikan contoh teladan atau contoh pembiasaan kata bagi apa ya? Memberi teladan atau contoh apa nih Bu? Ada lagi sambungannya. Ayo, sambungan ayo. Ini ada nih sambungannya nih, memberi teladan atau contoh apa nih yang
Pembiasaan yang dilakukan setiap pembiasaan yang Selasa, Rabu, Kamis itu kan pembiasaan pembacaan surah itu. Bisa dibuat Ini untuk yang profil pelajar Pancasila ya Bu ya, berakhlak mulia mungkin ya. Jadi kan kalau yang di depan kita menyambut tamu itu kan ada salam, senyum, sapa. Nah, atau itu kan memberi teladan atau contoh pembiasaan 5S seperti itu kan? Atau pembiasaan yang dilakukan setiap Selasa, Rabu, Kamis itu kan Selasa, Rabu, Kamis. Bacaan surah-surah itu sebiasa supaya anak itu kan terbiasa untuk membaca surah kan bisa. Pembiasaan di kelas itu Bu, Iya. sebelum pembelajaran. Nah, itu dia kalimatnya. Memberi teladan atau contoh dalam kegiatan pembiasaan di kelas. Nah, gitu. Oke, dapat sudah kalimatnya. Ada lagi perilaku guru nih yang mencerminkan visi yang tadi sudah ada di sekolah kita. Kalau dari kepala sekolahnya, apa Bapak Ibu, misalnya nih kepala sekolahnya, apa Bu, apa Pak? Oh, disiplin ya. Disiplin. Yang mencerminkan visi yang tadi, visi kita tadi Bu, Bapak. Sikap kepala sekolah, perilaku kepala sekolah yang mencerminkan. Nah, memberi dukungan, memfasilitasi ya, memfasilitasi guru misalnya itu dalam visi profil pelajar Pancasila, misalnya ada BIMTEK atau P5 ya kan ya. Nah, itu kepala sekolahnya mendukung dan memfasilitasi. Oke. Memotivasi juga. Oke. Ada lagi kalau dari orang tua yang mencerminkan visi, apa Bapak Ibu? Kalau orang tuanya? Orang tuanya karena ingin anaknya berprestasi Nggih. ikut serta dalam kegiatan paling ada dia tahu info apa anaknya di kegiatan apa ekstrakurikuler di sekolah. Dalam bentuk dukungan bahkan dalam bentuk dukungan materi. Nah, jadi kalimatnya sederhana bagaimana kita tulisnya Bu? Ikut serta dalam atau berkolaborasi kan? Berkolaborasi dalam pembelajaran, dalam kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi apapun ya, mau ekstrakurikuler kan, mau kayak P5 kan ya loh Bu. Nah, itu kan perlu kita tuh. Jadi orang tuanya sudah mencerminkan ini, sudah mau mendukung, memfasilitasi, mau berkolaborasi tadi orang tuanya. Bahkan dengan materi ya. Ya kan Bu ya? Oke. Sudah ya ini. Oke, sekarang kita ulangi lagi nih. Sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Yang pertama, murid itu berani berkompetisi, menjalankan ajaran agama dengan baik, menggunakan Chromebook dan handphone untuk pembelajaran, menjaga kebersihan lingkungan dan sekolah. Nah, ini sudah perilaku anak ini sudah mencerminkan visi yang tadi kita rumuskan. Terus gurunya memberi teladan atau contoh dalam kegiatan pembiasaan di kelas. Mungkin ada tambahan lagi nih Bu untuk gurunya. Kalau kita sebagai guru untuk mencapai murid yang berprestasi tadi, berarti kita itu harus mengajarnya seperti apa yang mungkin menyenangkan, berpihak pada murid agar murid bisa berprestasi, ya kan ya, biar anak-anak kita bisa berkembang kemampuan kreativitasnya. Kalau tidak senang anak-anak belajar di kelas, mereka kan tidak bisa berkreativitas ya Bapak Ibu ya. Takut, iya. Misalnya tidak senang di kelas berarti takut, tidak bisa berkreativitas berarti mungkin tidak bisa menjadi anak yang berprestasi. Jadi bagaimana kalau kita tambahkan, jadi guru memberi teladan contoh dalam kegiatan pembiasaan di kelas, kemudian memberikan pembelajaran yang menyenangkan.
Ya Bapak Ibu ya, kita tambah ya. Nah, ya, memberikan pembelajaran yang menyenangkan atau untuk sekarang itu berdiferensiasi. Nah, bisa juga menyenangkan dan berdiferensiasi. Kalau dari kepala sekolah itu memberikan dukungan, memfasilitasi guru untuk mengembangkan dirinya, ya. Kemudian lagi dari orang tua berkolaborasi dalam kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Oke, sudah sepakat Bapak Ibu ini ya? Ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup? Oke, kalau cukup kita ke slide selanjutnya. Nah ini adalah inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Nah, jadi ada kalimat pelantiknya itu inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah adalah. Jadi tindakan apa nih yang dapat kita lakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa yang kita lakukan agar visi sekolah kita tadi bisa tercapai? Bisa dari guru, dari murid, dari kepala sekolah, dan dari orang tua. Kalau dari gurunya bisa, gurunya tetap semangat untuk belajar, mengetahui hal-hal baru. Nah, semangat belajar untuk mengembangkan diri. Jadi semangat terus belajarnya ya Bu ya. Dalam pengembangan diri. Ya. Ada lagi Bu? Tindakan apa nih atau inisiatif atau prakarsa perubahan apa yang kita lakukan untuk mencapai visi? Tadi sudah nih gurunya, terus semangat belajar untuk mengembangkan diri. Ada lagi yang kita lakukan untuk tindakan apa yang kita lakukan untuk mencapai visi kita? Agar murid tadi berprestasi, Menciptakan keadaan lingkungan yang nyaman untuk belajar. nah, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Nyaman dan aman. Nah, atau ramah kan? Nah, menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak. Nah, seperti itu Bu Nanda. Oke. Ada lagi Bu? Agar tercapai nih tindakan apa, inisiatif apa yang kita lakukan? Berkolaborasi ya dengan rekan guru, dengan murid, dengan kepala sekolah, dengan orang tua. Ya Bu ya, supaya bisa tercapai visi kita tadi. Karena kan ada profil pelajar Pancasila, ada murid berprestasi. Nah, untuk mencapai itu kan kita perlu adanya kolaborasi. Nah, dari guru, dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan murid itu sendiri, dan dengan orang tua juga. Oke, berkolaborasi. Tambahin kamu dengan warga sekolah. Berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau yang tadi yang mencerminkan cinta lingkungan, peduli lingkungan, yang mencerminkan peduli lingkungan itu seperti apa ya tindakan kita? Apa? Jumat bersih atau kita biasanya Jumat apa Bu? Sabtu bersih. Nah ya itu tindakan kita kan ya. Nah tindakan kita untuk mencapai visi kita untuk anak peduli lingkungan. Nah jadi program Sabtu bersih itu ya. Nah ini. Ada lagi? Apalagi nih yang kita inisiatif prakarsa perubahan apa nih yang kita lakukan untuk mewujudkan visi tadi? Peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Iya. Mungkin dengan minta bantuan dari pihak luar. Iya betul. Biar Kerjasama. biar mendukung pembelajaran kita ya Bu ya. Iya.
Terus ada lagi yang kita lakukan Bu? Inisiatif apa? Tentu ada ya. Yang setiap hari Sabtu kita lakukan kombel. Ya, kombel salah satu tindakan kita untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, memecahkan berbagai permasalahan kita dalam pembelajaran. Jadi tindakan kita yaitu tadi tambah lagi satu Bu Nanda, kombel setiap minggu. Ya, kombel setiap minggu di hari Sabtu. Nah, ini adalah inisiatif atau prakarsa perubahan atau tindakan yang kita lakukan untuk mencerminkan visi sekolah kita. Ada lagi Bapak Ibu mau ditambahkan? Cukup? Iya, kalau cukup. Oke, jadi ulang ini inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah adalah gurunya semangat belajar untuk pengembangan diri, menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, mengadakan kegiatan Sabtu bersih, terus meningkatkan sarana dan prasarana sekolah serta kombel di setiap hari Sabtu. Oke, dan sepakat kita ini ya? Sudah cukup, gak ada yang ditambahkan lagi. Oke. Nah, dengan ini maka kita ke slide selanjutnya. Nah, jadi sudah selesai Bapak Ibu tahapan kita dalam merumuskan satu visi dan prakarsa perubahan sekolah. Oke Bapak Ibu, ini ada refleksi bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah merumuskan secara langsung, ikut terlibat langsung merumuskan satu visi dan prakarsa perubahan. Karena tadi kan yang kita tahu, kita alami selama ini tidak semua guru dilibatkan dalam membuat atau merumuskan suatu visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah sekarang kita ikut nih, kita belajar nih bagaimana cara merumuskan satu visi sekolah. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Ada perwakilan yang mau menyampaikan bagaimana perasaannya setelah melakukan refleksi? Ini kasih mikrofon. Nah. Siapa Bu? Ibu Yanti ya? Oh nyari aja jari Ibu Yanti. Oke deh, silakan Bu Yanti. Setelah mengikuti tadi penyusunan rumusan visi dan misi sekolah, ternyata yang kita pikirkan itu, kalau menurut Uni ternyata yang kita pikirkan itu adalah murid. Murid dengan melihat keadaan lingkungan sekolah kita, mau kita jadikan apa murid ini dengan waktu 6 tahun kita di sekolah memberikan pembelajaran dengan teknik-teknik pembelajaran dan mengacu pada visi sekolah tadi. Jadi yang memang harus kita pikirkan adalah murid. Dengan itu kita bisa berkolaborasi mencapai visi yang ingin kita capai tadi, dan dari visi itu tidak usah kita yang muluk-muluk yang ingin seperti apa murid kita yang lebih sesuai dengan karakter anak SD. Ya, jadi itu yang belum tangkap dari penyusunan visi sekolah. Terima kasih Ibu Yanti. Jadi dari Ibu Yanti setelah mengikuti kegiatan menyusun visi, ternyata visi itu kita susun harus berdasarkan pada anak dan anak lagi ya Bu ya, murid lagi. Kita kembalikan ke murid lagi. Bagaimana kita membuat satu visi itu harus memikirkan murid kita, bagaimana bakat kompetensinya, tidak usah yang muluk-muluk ya Ibu Yanti. Ya Bu Yanti ya, yang penting sesuai dengan bakat dan potensi anak. Jadi dalam menyusun visi seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Mail? Mikrofon Pak Mail. Nah, Pak Mail. Adakah? Oke, Pak Mail lagi nih menyampaikan bagaimana perasaannya setelah merumuskan visi dan prakarsa perubahan. Ada lagi, satu lagi nih. Ada lagi, satu lagi.
Bu Nanda, Ibu Muminah, ya Bu ya. Nah ini operator. Bagaimana perasaan Ibu Muminah setelah ikut terlibat langsung merumuskan visi sekolah? Kalau menurut Ulun, alhamdulillah hari ini Ulun dapat masukkan ilmu-ilmu seperti tadi tentang visi dan misi sesuai dengan prakarsa perubahan. Ternyata misi dan misi yang Ulun dengar tadi yang sudah disampaikan bahwa itu sangat erat hubungannya antara guru di situ, di dalamnya ada murid, ada kepala sekolah dan orang tua, bahkan lingkungan sekitar. Itu artinya ada hubungan keterkaitan di situ, bukan saja guru dan kepala sekolah yang terlibat, tetapi juga bantuan dari orang tua lah, seperti itu. Ya, seperti kan yang tadi ada kolaborasi lah antara guru dan orang tua di situ. Bahkan lingkungan sekitar, misalnya di masyarakat kah, karena kita dekat dengan masyarakat sekolah ini, jadi perlu harus dipikirkan untuk membuat misi dan misi. Nah, dikira Ulun itu artinya ada hubungannya, ternyata ada setelah Ulun mendengar tadi dari pemaparan Pian tadi bahwa itu sangat perlu lah. Jadi itu aja. Ya, terima kasih Ibu Muminah. Nah, perasaan Ibu Muminah setelah mengikuti ini tadi, alhamdulillah katanya mendapatkan pengetahuan baru. Nah, ternyata warga sekolah itu saling berkaitan erat. Nah, tidak bisa kita merumuskan visi itu hanya dari guru atau kepala sekolah saja, tapi kita harus melibatkan semuanya, mengkaitkannya dengan seluruh warga sekolah dan bahkan lingkungan kita. Seperti itu ya Ibu Muminah ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang terhormat atas diskusi kita hari ini mengenai visi dan prakarsa perubahan. Semoga dapat pemahaman baru, pengetahuan baru ya Bapak Ibu. Semoga ini kita bisa menerapkannya. Ini juga bisa kita terapkan di kelas Bapak Ibu. Nah, visi apa nih di kelas pembelajaran? Visi pembelajaran apa yang ingin kita capai terhadap anak-anak murid kita? Jadi seperti ini caranya kita merumuskannya. Ya Bapak Ibu ya, semoga ini bisa bermanfaat. Bisa kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran kita. Juga semoga nanti ini bisa kita terapkan terus menerus dalam pembuatan visi sekolah. Jadi nanti kita bisa melibatkan seluruh dewan guru, kepala sekolah dan karyawan tadi, dimana dalam perumusannya itu harus melihat atau saling berkaitan ya dengan warga sekolah lainnya dan juga lingkungan sekolah. Terima kasih Ulun ucapkan sebesar-besarnya. Jika ada salah-salah Ulun dalam pemaparan yang Ulun pandu hari ini, Ulun mohon maaf. Ulun akhiri ya Ibu ya, Ibu PP, Ibu dari BGP. Ulun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi penutup dari yang Terima kasih banyak kepada Ibu yang sudah sama-sama mendiskusikan visi dan juga prakarsa perubahan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, apa yang didiskusikan oleh Bapak Ibu hari ini itu bukan bermaksud untuk merusak visi yang sudah Bapak Ibu ada di sekolah ini, tidak. Nah, jadi memang kadang kita anggaplah ini sebagai salah satu forum untuk memaknai kembali ya, cepat-cepatnya itu memaknai kembali visi yang sudah kita buat bersama, agar kemudian apa yang tertulis dalam visi tadi itu tidak menjadi sekedar slogan, tapi kemudian kita terjemahkan dia, kita turunkan lagi ke dalam bentuk sebuah program, sehingga nantinya harapannya program-program yang hadir di sekolah kita itu adalah program yang menggambarkan ketercapaian visi. Nah, misalnya tadi kayak visinya itu adalah berprofil pelajar Pancasila, itu berarti banyak yang capaiannya karena profil pelajar Pancasila tadi kayak dia nyanyikan tadi. Nah, benar-benar berarti harusnya ada program ya kan, untuk mencapai benar kritis kita melakukan apa, untuk kemudian membentuk anak-anak berwawasan
kebinekaan global itu kayak apa. Nah sehingga nanti harapan dulu mungkin ini anggaplah sebagai diskusi awal. Nah mungkin nanti bisa dikembangkan di dalam komunitas praktisinya ya. Kira-kira nanti untuk mencapai visi itu detail program kita itu seperti apa. Nah selain memang nanti mungkin Bapak Ibu bisa menyesuaikan program-program ini dengan perencanaan berbasis data ya yang sudah Bapak Ibu miliki di dalam bentuk raport mutu atau raport pendidikan yang sudah dimiliki. Nah jadi akhirnya apa harapannya, apapun kegiatan yang ada di sekolah itu dia mencerminkan visi yang ingin kita capai. Harapannya seperti itu. Kemudian yang kedua, harapannya sekali lagi benar seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi ya, yang merefleksikan pokoknya kita kembalikan berarti cita-cita kita itu adalah bagaimana kemudian ke murid lagi. Nah jadi murid dan murid, jadi bagaimana kemudian dia memberikan dampak kepada murid. Jadi apapun program itu harapannya dia memberikan dampak positif untuk peserta didik, untuk murid-murid kita khususnya yang ada di SDN Jawa 5 ini. Nah jadi itu harapannya. Jadi rekomnya ya nanti mungkin menjadi RTA dan tindak lanjut dari Ibu Raida dibantu oleh Bapak Ibu di sini. Nanti bisa dikembangkan apa yang sudah menjadi diskusi hari ini itu di dalam Kombal. Nah jadi rekomendasi diskusi dalam Kombal lah istilahnya. Apakah visi kita ini sudah semuanya ada programnya gitu ya, cita-citanya. Kalau belum yuk kita bikin sama-sama, kemudian nanti kita implementasikan juga sama-sama. Setelah implementasi kita evaluasi, kita refleksi, kita perbaiki lagi, kita laksanakan lagi dan kembali lagi kita refleksikan. Sehingga harapannya program-program ini dia akan, kalau tidak, harapannya sih banyak ya memberikan dampak positif kepada peserta didik agar kemudian apa yang harusnya menjadi cita-cita seorang pendidik yang tertuang dalam visi tadi itu bisa terwujud. Nah mungkin itu ya pengantar terakhir ya, penutup dari kami. Nah mungkin itu aja, terima kasih banyak sekali lagi atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu ya. Belum kembalikan lagi ke Ibu Raida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita. Ini mohon izin Bapak Ibu sekalian, ini satu lagi ada diseminasi dari saya. Mungkin Bapak Ibu mau istirahat dulu boleh tadi. Nanti kita sambung lagi. Ini satu kali lagi nanti kita berkumpul di sini ya Bu ya. Ini untuk ulun menyampaikan pengibasan untuk modul 1.4. Jadi mohon nanti Bapak Ibu habis selesai istirahat kita sepakati dulu ya Bu. Jam berapa ya Bu? Jam berapa? Mungkin sebentar aja nanti Bu, sekitar 1 jam. Jam 2 jam berapa? Setengah 2. Ini sepakati Bapak Ibu ya. Ini cukup aja Bu, insya Allah pengibasan menyampaikan modul 1.4. Oke. Makasih ya Bapak Ibu ya. Ini kita akhiri. Terima kasih banyak atas kesediaan yang hadir di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Iso.